Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Mufti Aulia dengan NIM 12210523561 dari kelas PMC 4A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai Islam di Malaysia yang lanjutan dari kelompok sebelumnya. Nah, yang pertama itu yang akan saya bahas adalah geliat dakwah dan syiar Islam di Malaysia. Pada prinsipnya, urusan agama Islam menjadi wewenang pemerintah negara bagian. Seperti ditetapkan dalam konstitusi Malaysia, Sultan menjadi pimpinan agama Islam di negerinya masing-masing. Sementara itu, di negeri yang tidak mempunyai sultan seperti Pulau Pinang, Malaka, Sabah, dan Sarawak, serta wilayah federal Kuala Lumpur sendiri, pimpinan agama dipercayakan kepada Yang di-Pertuan Agong. Namun demikian, pemerintah merasa perlu memandu, kalau tidak bisa dikatakan mengatur, agar aktivitas Islam di negara tersebut tidak menjadi sumber instabilitas. Selain itu, terdapat pusat Islam yang berfungsi sebagai simbol dari aspirasi pemerintah dalam menyebarkan Islam secara luas, juga berfungsi sebagai pusat syarat birokrasi administrasi keislaman milik pemerintah. Terdapat bagian yang mengatur hal tersebut yang dikenal dengan sebutan Bahagian Hal Ehwal Islam atau BAHIS, atau yang saat ini lebih dikenal dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKI, Pusat Pendidikan Islam, Institut Dakwah, dan Institut Al-Quran. Di antara program yang dilaksanakan BAHIS adalah takmir masjid, pendidikan Islam penyeragaman undang-undang, peningkatan kerjasama keislaman antar negara, peningkatan usaha dakwah Islamiyah, peningkatan pengawasan akidah, dan pemantapan sekolah agama serta rumahku surgawi. Nah, Jakim ini memainkan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bertanggung jawab sebagai perancang yang menentukan pembangunan dan kemajuan Islam di Malaysia. Yang kedua yaitu merumuskan kebijakan untuk pembangunan Islam serta menjaga kesucian akidah dan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu membantu memformulasikan dan menyeragamkan undang-undang dan peraturan yang diperlukan serta menilai dan melakukan koordinasi pelaksanaan undang-undang dan administrasi yang sudah ada dari waktu ke waktu dalam rangka menyelesaikan permasalahan umat Islam. Lalu selanjutnya itu melaksanakan program-program pembangunan umat dan penghayatan Islam dalam pemerintahan negara, serta yang terakhir itu menyeragamkan mekanisme penetapan undang-undang serta peraturan-peraturan bagi administrasi keislaman di seluruh negara bagian. Selanjutnya yaitu penyediaan infrastruktur. Sebagai upaya untuk menunjukkan keseriusannya dalam merespon penegasan kembali Islam, pemerintah menyediakan sejumlah infrastruktur yang diperlukan guna membantu umat Islam dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka. Nah, realisasi paling umum dari keseriusan ini adalah pembangunan sejumlah masjid untuk memenuhi kebutuhan komunitas muslim akan tempat ibadah. Selain itu, manifestasi penting lainnya dari kesungguhan pemerintah terlihat dari penyediaan infrastruktur bagi kebijakan pro-Islamnya di berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, dakwah dan syiar Islam, pendidikan, dan aspek-aspek lainnya. Selanjutnya yaitu pendidikan dan pengajaran. Sebagaimana telah dinyatakan terdahulu, bahwa pendidikan Islam dimulai sejak abad ke-14. Sistem pendidikan Islam pada awalnya berbentuk kelas mengaji Al-Quran yang merupakan pelajaran utama pada semua lapisan masyarakat. Saat itu, walaupun tidak berbentuk lembaga formal,
Pendidikan yang diadakan oleh pemerintah Islam menganut sistem paralel, yaitu sekolah nasional dan sekolah agama Islam. Dua sistem sekolah tersebut dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Selain itu, pemerintah Malaysia mempunyai perhatian yang besar dalam meningkatkan kualitas dan mutu perguruan tinggi demi memajukan pendidikan Islam. Tidak semua institut pengajian tinggi awam atau IPA dan institut pengajian tinggi swasta atau IPTS di Malaysia membuka Islamic Studies. Beberapa perguruan tinggi yang membuka program Islamic Studies, diantaranya yang pertama ada International Islamic University of Malaysia, lalu ada University of Malaya, selanjutnya ada Universiti Kebanggaan Malaysia, selanjutnya ada Universiti Utara Malaysia, lalu ada Universiti Pendidikan Sultan Idris, selanjutnya Universiti Sains Malaysia, dan College Universiti Islam Selangor. Adapun prinsip umum yang menjadi dasar kurikulum pendidikan Islam di Malaysia, yang pertama yaitu adanya pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya. Yang kedua yaitu prinsip menyeluruh atau universal pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum. Selanjutnya ada keseimbangan yang relatif antara tujuan dan kandungan kurikulum, dan lain sebagainya. Nah, adapun persamaan dan perbedaan pendidikan Islam di Indonesia dengan di Malaysia. Untuk persamaannya yaitu memiliki dualisme sistem pendidikan. Selanjutnya adanya upaya menghapus dualisme dalam sistem pendidikan yang memisahkan pendidikan Islam dengan pendidikan umum. Konsep pendidikan yang dianggap ideal bagi kedua negara adalah mengintegrasikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama dalam satu sistem yang terpadu. Tidak ada pemisahan pendidikan umum yang sekuler dengan pendidikan agama Islam yang terisolasi dan terbelakang. Lalu pemerintah melakukan penyempurnaan sistem pendidikan Islam agar sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional masing-masing negara. Nah, kalau untuk perbedaannya itu, perhatian yang sangat serius dari pemerintah kebangsaan terdapat output lulusan sekolah dalam bidang pengetahuan dan kompetensi agamanya. Dengan wilayah yang tersebar di beberapa pulau inti Indonesia, pendidikan Islam menunjukkan corak yang beragam sesuai dengan karakter kedaerahan setempat. Bukti nyata dari ketertarikan pemerintah terhadap Islam yang penting lainnya adalah pada bidang ekonomi, yaitu dengan membuat kebijakan yang lebih konkret di bidang ekonomi. Pada tahun 1980, pemerintah menyampaikan deklarasi tentang pembaharuan model sistem ekonomi Malaysia untuk disesuaikan dengan ajaran agama Islam yang mencakup prinsip tidak ada bunga di dalam setiap transaksi keuangan. Keinginan mengadopsi sistem ekonomi Islam sebenarnya sudah lama menjadi obsesi para tokoh Islam di Malaysia. Keinginan mereka muncul dari rasa ketidakpuasan terhadap konsep ekonomi modern. Lalu, adanya kesenjangan sosial antara yang berpunya dan tidak berpunya. Lalu selanjutnya yaitu karena eksploitasi bagi yang memiliki modal dan keterampilan terhadap yang tidak memiliki modal dan keterampilan. Nah, bentuk upaya pembaruan sistem ekonomi Islam di Malaysia yaitu penyediaan SDM, diantaranya ada kelompok sumber daya Islam dan kelompok khusus penegakan Islam. Selanjutnya yaitu penyediaan infrastruktur seperti bank Islam, lalu penggadaian Islam, asuransi Islam, dan yayasan ekonomi Islam. Nah, lalu selanjutnya di bidang hukum. Keinginan untuk melaksanakan hukum Islam terdorong oleh suatu anggapan bahwa sistem hukum yang berlaku adalah hukum warisan Inggris. Selain itu juga bertentangan dengan hukum Islam. Yang alasan ketiganya yaitu institusi modern yang diperkenalkan Barat terhadap dunia Islam belum berhasil memecahkan masalah. Nah, upaya peningkatan pelaksanaan hukum Islam juga karena meningkatnya kesadaran umat agama Islam
Peningkatan kesadaran ini dapat dilihat semakin ramainya tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, dan langgar dari kota-kota hingga daerah terpencil pedesaan. Terdapat 4 sumber hukum pokok di Malaysia, yaitu hukum tertulis, hukum kebiasaan, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum tertulis ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Federal dan Negara Bagian, Perundangan Parlemen Federal, dan Legislasi Negara Bagian, dan legislasi tambahan. Nah, lalu untuk hukum kebiasaan itu terdiri dari hukum kebiasaan Inggris dan peraturan persamaan hak yang telah dikembangkan Pengadilan Malaysia, yang di dalamnya terdapat kemungkinan adanya pertentangan dengan hukum tertulis dan juga penyesuaian kualifikasi dan keadaan lokal yang dianggap pantas. Hukum Islam bersumber dari kitab suci Al-Quran, hadis, hukum yang disepakati ahli hukum pada masa kuno, dan penjelasan atau pernyataan daripada cendekiawan kuno dan modern. Nah, kalau dalam hukum adat itu ada hukum adat Malaysia Barat yang berasal dari hukum adat Melayu kuno, hukum Hindu, dan hukum Islam. Nah, jika di Malaysia Timur, hukum adat terdiri dari hukum adat Melayu yang berlaku untuk penduduk asli non-Melayu dan hukum adat Hindu dan Cina yang dikodifikasi dalam undang-undang hukum-hukum ini diatur oleh pengadilan pribumi. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan luar negeri. Seiring dengan perubahan kebijakan domestik pemerintah terhadap Islam, kebijakan luar negeri Malaysia turut mengalami perubahan penting. Upaya pembaruan kebijakan luar negeri Malaysia yaitu berupa kerjasama ekonomi dan politik Malaysia dengan bangsa-bangsa Muslim, khususnya negara Arab. Nah, kebijakan luar negeri Malaysia itu terrealisasi dalam bentuk seperti dukungan terhadap PLO atau Palestine Liberation Organization. Selanjutnya, pusat pelatihan kerja untuk warga Palestina. Selain itu, ada beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di Malaysia. Lalu, penetapan Hari Solidaritas Palestina yang ditetapkan pada tanggal 5 April, yang dimaksud untuk menggalang rasa solidaritas di kalangan negara-negara Muslim. Selain itu, meningkatnya hubungan baik pemerintah dengan negara Muslim dapat pula ditunjukkan dengan hubungan dengan berbagai negara lainnya seperti Afghanistan dan Brunei Darussalam. Nah, pada tahun yang sama, pemerintah menetapkan tanggal 21 Maret sebagai Hari Solidaritas Afghanistan. Selain itu juga pada tahun 1985 Malaysia memberikan sumbangan dan dana kemanusiaan untuk para pengungsi Afghanistan kembali diberikan. Nah, dari penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa sisi positif untuk Indonesia sekarang, yakni kerjasama antara Indonesia dan Malaysia terutama dalam bidang pendidikan. Terbentuknya program pertukaran pelajar Indonesia dan Malaysia. Tentunya hal ini memberikan sisi positif bagi kedua negara, tentunya juga bagi Indonesia. Pelajar-pelajar Indonesia yang melanjutkan studi di Malaysia dapat mempelajari hal-hal baru yang mungkin tidak ada di pendidikan Indonesia, namun ada pada pendidikan Malaysia. Tentunya yang paling umum adalah kondisi sosial budaya dan ekonomi Malaysia yang memiliki perbedaan dengan Indonesia. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai Islam di Malaysia yang lanjutannya. Baiklah, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.